Di belahan timur Nusantara, jauh di Kepulauan Maluku, terhampar tanah subur yang ditumbuhi pohon cengkeh dan pala, rempah-rempah yang kelak mengubah wajah dunia. Dua kerajaan besar berdiri di sana, Ternate dan Tidore. Mereka bukan sekadar kerajaan kecil di pulau-pulau tropis, tetapi penguasa rempah yang disegani hingga benua Eropa. Awal mula kerajaan Ternate dan Tidore mulai tumbuh pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Ternate dipimpin oleh dinasti Colano yang kemudian dikenal sebagai Sultan, sementara Tidore memiliki penguasa yang juga bergelar Sultan. Letaknya berdekatan, hanya dipisahkan lautan kecil, membuat keduanya sering bersaing, namun juga bekerja sama dalam menghadapi ancaman luar. Cengkeh, rempah utama dari tanah Maluku, menjadi sumber kekayaan sekaligus magnet yang menarik pedagang dari Arab, Gujarat hingga Tiongkok. Para saudagar datang dengan kapal, membawa kain, keramik, hingga logam, dan menukar semuanya dengan rempah-rempah yang hanya tumbuh di tanah Maluku. Bagi bangsa luar, rempah bukan sekadar bumbu masakan. Ia adalah emas hijau, berharga, langka, dan dicari di seluruh dunia. Kejayaan Ternate berkembang menjadi kerajaan maritim kuat di bawah Sultan Ba'abullah pada abad ke-16. Julukan penguasa 72 pulau melekat padanya, menandakan betapa luas wilayah yang tunduk pada kekuasaan Ternate. Ia dikenal tegas, cerdas, dan disegani. Bahkan Portugis, bangsa Eropa pertama yang menancapkan pengaruhnya di Maluku pada awal abad ke-16, harus berhadapan langsung dengan kekuatan Ternate. Awalnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Ternate. Namun hubungan itu berubah menjadi konflik karena keserakahan. Portugis berusaha memonopoli perdagangan cengkeh dan ikut mencampuri urusan politik dalam negeri. Hal ini menimbulkan perlawanan sengit. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, Portugis berhasil diusir dari benteng mereka di Ternate pada tahun 1575. Sejak itu Ternate semakin dikenal sebagai kerajaan besar yang mampu mengalahkan bangsa asing. Kejayaan Tidore sementara itu tidak kalah penting. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan rempah di bagian selatan Maluku. Tidore memiliki hubungan erat dengan Spanyol, yang datang setelah Portugis. Persaingan antara Ternate dan Tidore seringkali dimanfaatkan bangsa asing. Portugis bersekutu dengan Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Pertentangan dua kerajaan ini akhirnya menjadi panggung perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Salah satu sultan terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Pada akhir abad ke-18, ia dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan pejuang gigih melawan kolonial Belanda. Dengan persatuan suku-suku di Maluku dan Papua, Sultan Nuku berhasil membangun perlawanan besar dan menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku. Perang rempah dan kedatangan Belanda pada abad ke-16. Hingga ke-17 dikenal sebagai masa perang rempah. Portugis dan Spanyol dan kemudian Belanda datang untuk merebut monopoli perdagangan. Ternate dan Tidore, yang awalnya makmur dari perdagangan bebas, justru terseret dalam konflik panjang. Belanda melalui VOC lebih licik dan terorganisir. Mereka melakukan politik adu domba, memanfaatkan persaingan antara Ternate dan Tidore. Perlahan, VOC berhasil menguasai jalur perdagangan rempah, memonopoli harga, dan bahkan memusnahkan pohon cengkeh di luar wilayah yang mereka tentukan. Rakyat Maluku pun menderita. Meskipun begitu, perlawanan tidak pernah padam. Sultan-sultan Ternate dan Tidore berulang kali memimpin perlawanan. Nama Sultan Ba'abullah, Sultan Nuku, hingga tokoh-tokoh Maluku lainnya dikenang sebagai pejuang yang melawan kolonialisme jauh sebelum Indonesia merdeka. Warisan Ternate dan Tidore hari ini, Ternate dan Tidore mungkin hanyalah pulau kecil di Maluku Utara. Namun, sejarah mencatat keduanya sebagai pusat perdagangan dunia. Tanah mereka menjadi rebutan bangsa-bangsa besar. Kekayaan rempah dari Maluku telah mengubah arah sejarah global, membawa Eropa keluar dari abad pertengahan, mengarungi samudra, hingga menjajah negeri-negeri Asia. Bagi rakyat Indonesia, Ternate dan Tidore adalah simbol kejayaan sekaligus perlawanan. Dari mereka kita belajar bahwa tanah kecil pun bisa menjadi besar bila memiliki sesuatu yang berharga, dan bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan. Sejarah Ternate dan Tidore bukan sekadar kisah dua kerajaan. Ia adalah cerita tentang bagaimana Nusantara pernah menjadi pusat dunia. Rempah-rempah dari bumi Maluku adalah permata yang membuat bangsa asing rela berperang ribuan kilometer jauhnya. Namun pada akhirnya, yang abadi bukanlah kejayaan semu rempah, melainkan semangat perlawanan dan kebanggaan sebagai bangsa yang berdiri di atas tanah yang kaya.